Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita bakal ngebongkar sesuatu yang super penting, yaitu mekanika di balik dominasi teknologi global. Dan yang lebih seru lagi, kita bakal bahas gimana Indonesia sekarang ini lagi nge-upgrade mesin akademiknya secara besar-besaran buat ngejar ketertinggalan. Kita bakal kupas tuntas informasi dari para pakar buat ngeliat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar panggung inovasi dunia. Oke, pernah kepikiran nggak sih kenapa Amerika Serikat dan Tiongkok itu kayaknya nggak ada matinya kalau urusan teknologi? Kayak mereka tuh pegang monopoli masa depan kita. Kalau kita lihat gadget di sekitar kita atau mobil listrik di jalanan, rasanya dua negara adidaya inilah yang pegang kendali penuh. Nah, usut punya usut, jawabannya tuh bukan sekedar karena mereka punya banyak uang atau pabrik gede, tapi bermuara pada satu hal fundamental, sistem. Buat mahamin sistem raksasa tersebut, ini peta jalan kita. Kita akan bahas 5 poin. Kesenjangan inovasi global, gimana kampus jadi penggerak pasar, pentingnya dua kebebasan akademik, cara menjembatani riset dan industri, dan terakhir, masa depan inovator muda kita. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, kesenjangan inovasi global. Mari kita lihat langsung gimana sih kerasnya medan tempur inovasi di era modern ini. Menurut Prof. Stella, yang merujuk pada indeks dari Universitas Harvard, ada 5 teknologi kritis yang bakal nentuin masa depan kita. Ada kecerdasan buatan, semikonduktor, luar angkasa, bioteknologi, sampai komputasi kuantum. Nah, di 5 pilar inilah Amerika Serikat dan Tiongkok lari sprint ninggalin negara-negara lain. Mereka nggak cuma sekedar nguasain pasar loh, tapi mereka bener-bener nguasain dunia lewat teknologi-teknologi ini. Lanjut ke bagian kedua, kampus penggerak pasar. Ini bagian yang menurut saya paling bikin penasaran. Dari mana sih sebenarnya asal-muasal teknologi super canggih tadi? Jawabannya mungkin bikin kaget, karena inovasi terbesar itu nggak selalu lahir dari ruang rapat elit perusahaan korporat. Poin krusialnya ada di dikotomi ini, bedanya merespons pasar dan memimpin pasar. Kalau merespons pasar, industri punya masalah sekarang, dan kita nyari solusinya secepat mungkin. Tapi memimpin pasar, wah ini beda level. Ini butuh riset fundamental yang berat banget, tujuannya buat nyiptain sebuah industri yang sebelumnya bahkan nggak pernah ada. Contoh kerennya tuh gini. Industri kecerdasan buatan yang sekarang nilainya fantastis itu, awalnya bukan dari proposal bisnis loh. Semuanya bermula dari seorang akademisi, Alan Turing, yang iseng nanya pertanyaan filosofis murni, bisakah mesin berpikir? Waktu Turing nanya gitu, pasar sama sekali nggak butuh atau minta dibikinin AI, tapi dari sanalah ilmu komputer lahir. Fakta membuktikan, inovasi yang benar-benar ngerubah dunia itu seringnya lahir dari dosen, peneliti, dan kampus. Bahkan Google pun lahir dari tesis PhD kan? Biar lebih kebayang seberapa besar power dari sebuah kampus, coba deh perhatiin angka 2,1 triliun dolar AS ini. Kampus Universitas Stanford itu ngasilin output ekonomi tahunan dari dosen dan alumninya sebesar angka itu. Sebagai perbandingan, itu jauh lebih besar dari seluruh produk domestik bruto negara kita, Indonesia. Bayangin, satu kampus aja dampaknya bisa semesif itu. Jadi kesimpulannya jelas banget, riset itu adalah ibu dari segala aset. Masuk ke bagian ketiga. 2. Kebebasan akademik. Pertanyaannya sekarang, gimana sih caranya kita bisa niru atau menduplikasi kesuksesan kayak kampus-kampus dunia tadi? Ada satu kutipan lucu tapi ngena banget dari Prof. Ardi. Beliau bilang, filsuf zaman dulu nggak makan cilok. Ini bahasanya membumi banget buat ngejelasin teori kelas berat. Maksudnya gini, kita nggak bisa ngarepin peneliti buat mikir keras, mecahin rahasia alam semesta, kalau mereka masih pusing mikirin biaya hidup besok. Kalau udah urusan perut, ya pemikiran filosofis dan riset mendalam pasti bakal mandek. Makanya Prof. Stella nekenin banget kalau sistem yang sukses itu butuh 2 pilar utama. Pertama, kebebasan intelektual. Di kampus top dunia, dosen tuh punya jaminan kerja seumur hidup, biar mereka nggak takut dipecat pas lagi bikin riset jangka panjang. Di Indonesia, dosen negeri kita juga udah punya rasa aman ini sebagai ASN. Tapi pilar kedua ini nih yang sering bolong, kebebasan finansial. Tanpa stabilitas ekonomi, peneliti kita bakal kepaksa nyari kerjaan sampingan pragmatis, cuma buat bertahan hidup, bukannya fokus ngejar inovasi sejati. Tapi ada kabar baik. Buat ngatasin masalah ini, pemerintah baru aja bikin kebijakan yang jadi game changer. Mulai Desember 2024, peneliti atau dosen yang berhasil dapat hibah penelitian sekarang bisa dikasih insentif finansial langsung sampai 25%. Bayangin, 25%. Ini bukan cuma sekedar uang tambahan, tapi langkah strategis banget buat memerdekakan peneliti kita secara finansial, biar mereka bisa fokus 100% buat berinovasi. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Menjembatani riset dan industri. Fondasi akademiknya udah mulai bener nih, terus gimana cara ngubungin peneliti-peneliti jago ini ke industri yang butuh bantuan mereka?
Biar kita bisa merespon pasar dengan pas, Prof, Stella dan Prof Ardi bilang kita harus nembus hambatan terbesar ini, kebuntuan informasi. Di lapangan, industri di Indonesia tuh sering bingung mau nyari pakar kemana pas ada masalah. Di sisi lain, penelitinya asyik di lab tapi nggak tahu masalah real apa yang lagi dihadapi industri. Ini kayak orang nyari jodoh, tapi dua-duanya nggak tahu cara ketemunya. Untungnya, solusinya udah mulai jalan. Pemerintah ngeluncurin dashboard perjodohan terpusat di risbang.dikti.com. Jadi kalau industri butuh pakar kosmetik atau komputasi kuantum, tinggal cari di sana. Tapi Prof Ardi ngingetin, kita mungkin juga butuh semacam broker atau pialang inovasi dari pihak swasta untuk mempercepat proses ini. Dan yang paling penting, kampus-kampus hebat di Indonesia harus stop saingan cuma demi gengsi ranking. Udah waktunya kolaborasi nasional buat bangun kedaulatan teknologi kita bareng-bareng. Berkaitan dengan ekosistem ini, Prof Stella punya satu ide yang lumayan provokatif. Beliau ngusulin supaya dosen perguruan tinggi negeri itu dikasih kebebasan buat pindah antar kampus. Loh, kenapa penting? Karena kalau seorang peneliti ngerasa kapasitasnya dihargai lebih tinggi dan disupport penuh di kampus lain, ya mereka harusnya bebas transfer keahlian ke sana. Ini bakal bikin ekosistem yang super sehat, di mana tiap kampus bakal berlomba-lomba ngasih yang terbaik buat para inovatornya. Kita sampai di bagian kelima, masa depan inovator muda. Ini kepingin terakhir dari puzzle kita. Mari kita lihat generasi bakat muda Indonesia yang nantinya bakal mimpin sistem baru ini. Asli deh, potensi mereka tuh luar biasa banget. Coba lihat bakat-bakat independen yang muncul, kayak Rehan. Dia ini pelajar muda dari Pinrang yang belajar keamanan cyber secara otodidak. Kerennya, dia nggak pakai ilmunya buat ngerusak, tapi malah ikut vulnerability disclosure program resmi milik NASA. Dan lewat program itu, dia secara sah berhasil nemuin kelemahan di sistem badan antariksa sekelas NASA. Bakat murni kayak gini adalah aset negara yang harus banget ditangkap sama sistem pendidikan kita. Terus ada juga anak muda kayak Firoz. Pas remaja seusianya, asyik jadi konsumen teknologi, Firoz udah mikir layaknya insinyur produk beneran. Dia bikin sistem berbasis RFID buat absensi dan pembayaran digital di sekolahnya. Tujuannya simple, tapi ngena, ngilangin kertas dan ngegampangin kontrol uang saku siswa secara otomatis. Ini adalah contoh sempurna dari pola pikir pragmatis yang langsung nyelesain masalah nyata di sekitar kita. Lalu, pas ditanya gimana sih caranya anak muda kita bisa mimpin pasar di era AI yang serba instan ini, Prof Stella ngasih satu saran emas, jangan gampang silau sama teknologinya. AI itu ujung-ujungnya cuma alat. Seorang inovator sejati harus mulai dari pola pikir riset, yaitu fokus dulu nyari masalahnya apa, pertanyaan fundamentalnya apa, baru deh pakai alat atau metodenya. Buat ngasih gambaran nyata, Prof, Stella nyontoin perusahaan AI raksasa, Anthropic. Mereka ini nggak dibangun sama pebisnis yang sekedar nyari cuan dari tren AI, tapi didirikan oleh ilmuwan dan fisikawan murni. Karena basic mereka adalah sains fundamental, mereka ngebangun teknologi AI itu dengan standar moral dan etika yang kuat. Mereka menolak keras kalau teknologi mereka cuma dipakai buat pengawasan komersial tanpa batas. Ini jadi bukti nyata kalau inovasi terbaik itu adalah perpaduan antara kecanggihan mutakhir dan tanggung jawab moral. Sebagai penutup, saya mau ngajak kita semua mikir sejenak. Inovasi sejati itu bukan sekedar soal siapa yang punya aplikasi terbaru atau gadget paling canggih. Inovasi itu tentang gimana kita merumuskan sistem yang menghargai para pencari solusi, memerdekakan pemikiran penelitinya, dan tentunya keberanian kita buat nanyain pertanyaan yang tepat. Jadi, pertanyaan fundamental apa nih yang lagi coba kamu pecahkan buat masa depan kita? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi ini dan sampai jumpa.